Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1 sampai 6. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 6. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Sahabat Suara Kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Judul renungan kita hari ini adalah, menjadi versi terbaik diri kita. Ditulis oleh Nina Kigan. Sahabat Suara Kasih, Alkitab juga menyampaikan tentang musim dalam hidup. Musim adalah metafora terkait waktu Tuhan yang sempurna, untuk membebaskan kita lewat setiap perubahan yang Dia kerjakan atas hidup kita masing-masing. Setiap musim mendatangkan berkat-berkat, sebagai hasil dari ketaatan kita mengikut Tuhan, dengan pemahaman kita yang terbatas, seperti yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, ayat ini menjadi pesan penyemangat bagi kita, untuk tidak pernah menyerah. Tak peduli berapa lama, berat dan lelahnya jalan atau cobaan yang kita lalui, selalu ada musim baru di depan kita. Musim awal yang baru. Setiap hari kita bisa membuat keputusan untuk terus maju. Kita dipenuhi dengan pemikiran yang positif, untuk mampu mengatasi, menaklukkan, dan hidup dengan berkemenangan. Semua awal yang baru nantinya harus berakhir, untuk kembali memulai awal baru atau musim baru lainnya. Kita perlu mengambil kesempatan untuk melihat ke depan, untuk apa yang akan terjadi, dan melupakan apa yang sudah terjadi. Kita bisa menantang diri kita
untuk menjadi versi terbaik dan hidup terbaik diri kita. Mengatasi keterbatasan yang kita buat sendiri, kita bisa menatap kepada musim baru melalui pikiran, perkataan, tindakan, dan semangat positif kita. Setiap perubahan yang kita jalani, pada akhirnya akan memenuhi hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun hidup kita, sebagaimana sebuah pohon yang harus melewati musim-musim, untuk memulai kehidupan baru, siklus yang baru, dan menghasilkan kuncup bunga yang indah dan harum. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sahabat Suara Kasih, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, bahkan saat masa depan kita tampak tidak jelas, walau kita tidak pernah tahu apa maksud Tuhan atas hidup kita, tapi kita selalu bisa melakukan yang terbaik dengan apa yang Ia sudah berikan saat ini. Marilah kita renungkan, kita harus selalu teguh dalam iman. Supaya kita tidak layu, kita harus selalu bersyukur di musim yang kita jalani saat ini, karena Tuhan akan memindahkan kita ke musim baru yang lebih berlimpah dan diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami,
dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.